Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para mitra di grup Juragan Bersatu Beraksi, pada episode yang keempat ini tema yang diangkat yang dipilihkan kepada saya adalah makna sejati di balik peringatan Hari Raya Idul Fitri. Makna sejati di balik Idul Fitri. Tema yang menarik sehingga kita bisa memahami Idul Fitri itu maknanya kemana gitu. Karena kalau diambil dari suku katanya Idul Fitri itu dari Aid dan Al-Fitri. Aid itu artinya kembali, dalam bahasa Arabnya ada ya'udu, artinya kembali. Al-Fitri atau Fitri itu artinya kesucian atau berbuka. Jadi ada dua makna untuk Fitri ini. Bisa bermakna suci, bisa bermakna berbuka, kembali berbuka setelah berpuasa. Apapun makna itu karena dua-duanya menggambarkan memang kita memasuki Hari Raya Idul Fitri itu kita berupaya harapannya kembali kepada kesucian, kembali seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa, bersih pikirannya, bersih hatinya, karena harapannya dosa-dosa kita dilebur, di hari tersebut, di hari kemenangan tersebut, satu sisi bermakna bahwasanya kembali kepada berbuka, bagaimana Rasulullah SAW itu senantiasa selalu bukan senantiasa tapi selalu berbuka dulu sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Sebelum mengerjakan sholat Id, beliau itu selalu berbuka dulu, minimal dengan kurma, Nah, itu juga maknanya fitri di situ. Jadi Rasulullah SAW itu selalu berbuka, selalu makan dulu sebelum berangkat, sholat Id. Jadi makna sejati dari Idul Fitri itu bisa kembali kepada kesucian, bisa juga kembali berbuka setelah berpuasa. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika momen Lebaran ataupun Idul Fitri ini? Ada kebiasaan di antara kita untuk saling memaafkan, Ada kebiasaan di antara kita, untuk saling silaturahmi, Ini adalah tradisi. Sekali lagi, ini adalah tradisi yang hukumnya mubah atau boleh, Jadi tradisi ini bukan sesuatu yang diwajibkan, bukan yang disunahkan, dan juga bukan sesuatu yang diharamkan, sehingga jatuhnya pada mubah atau boleh. Tradisi yang baik dilanjutkan itu menjadi sesuatu yang boleh saja. Artinya kalau mengikuti sunnah Nabi, sunnah Nabi yang namanya silaturahmi, yang namanya memaafkan, itu tidak harus menunggu momen Idul Fitri atau Lebaran. Kalau mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan di dalam Islam, yang namanya memaafkan itu ketika kita punya salah kepada seseorang orang lain, maka bersegera untuk meminta maaf, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian memiliki kesalahan kepada saudaranya atau kepada temannya, maka bersegeralah meminta kehalalan atau meminta maafnya, ya, meminta kemaafannya. Segeralah minta maaf, ya, sebelum, ya, dirham itu tidak laku lagi di dunia ini. Artinya apa? Sebelum terjadi kiamat, ya, sebelum kiamat, ya. Kiamat ini bisa jadi kiamat sugro sebelum kita mati, ya, bisa jadi kiamat kubro yang mana segala emas, perak dan lain sebagainya sudah tidak laku lagi, ya. Sebelum itu terjadi, maka segeralah minta maaf kepada orang yang dizolimi, orang yang, ya, yang kita sakiti, ya. Karena kalau sudah terjadi kiamat, ya, maka orang yang menzolimi orang lain, maka orang yang menzolimi ini akan mentransfer atau memberikan amal kebaikannya, pahala kebaikannya kepada orang yang dizolimi, ya. Jika masih kurang, maka dosa-dosa orang yang dizolimi itu akan dipikul oleh orang yang menzolimi, ya. Oleh karenanya, kalau mengikuti sunnah, saling memaafkan itu tidak perlu menunggu Lebaran atau Idul Fitri, tapi bersegera untuk dilakukan apabila kita punya kesalahan. Dan juga silaturahmi itu tidak perlu menunggu nanti Idul Fitri, ya, tapi segera, ya. Jika sesuatu yang baik itu lebih baik disegerakan, ya, silaturahmi, memaafkan, ya, dan lain sebagainya. Segala yang baik apabila dilakukan dengan segera itu jauh lebih baik. Jadi tidak perlu menunggu momen Lebaran atau Idul Fitri. Nah, ini karena kebetulan libur panjang, kemudian juga kesempatan untuk bisa mudik dan lain sebagainya itu di hari raya Idul Fitri, maka ada tradisi memaafkan, sungkeman dan lain sebagainya. Ini adalah tradisi yang baik, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, tapi hukumnya jadi boleh, mubah, ya, bukan sesuatu yang wajib atau sunnah atau dilarang, boleh-boleh saja. Nah, kemudian apa yang disunahkan ketika Idul Fitri itu sebenarnya, ya? Rasulullah SAW, ya, memerintahkan kepada umatnya untuk saling mendoakan, ya. Jadi bukan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kalau kita bersalam-salaman itu, tapi doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu, ya, amal solihmu. Jadi semoga Allah menerima amal solihku dan amal solihmu di bulan suci Ramadan kemarin, karena belum ada jaminan bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan itu. Maka kita wajib untuk berdoa, ya. Selain berdoa untuk diri kita sendiri, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah atas amal ibadahku, ya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita juga dianjurkan untuk saling mendoakan dengan sesamanya. Semoga Allah menerima amalku dan juga amalmu selama bulan suci Ramadan. Apakah puasa kita, apakah zikir dan doa kita, apakah bacaan Al-Quran kita, sholat malam kita, dan amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengetahui amalnya pasti diterima atau tidak, ya. Apakah pahalanya itu sempurna sampai Allah Subhanahu wa taala, ataukah pahalanya itu berkurang atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena, ya, mungkin ketidakikhlasan kita dalam beramal, mungkin karena sesuatu yang terpaksa dan lain sebagainya. Maka karena belum tentu sempurna amal ibadah kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal kita belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Baik, terima kasih kepada para mitra Juragan Bersatu Beraksi yang sudah memberikan berbagai pertanyaan kepada kami di episode yang keempat ini, dan kami sudah memilih 2 pertanyaan yang akan kami jawab pada kesempatan episode yang keempat ini.
Yang pertama adalah pertanyaan dari Mitra Juragan yang bertanya tentang lebih dahulu mana, ya, lebih didahulukan mana, membayar hutang atau membayar zakat fitrah, ya. Dua-duanya adalah sesuatu yang wajib, ya. Bayar hutang wajib, bayar zakat fitrah juga wajib, ya. Mana yang lebih didahulukan itu tergantung kondisinya. Kalau jatuh tempo pembayaran hutang itu memang sudah jatuh temponya, maka segera dibayarkan hutangnya itu dulu. Tetapi kalau misalnya masih jauh dari temponya untuk pembayarannya, maka dahulukan yang zakat fitrah itu, ya, karena waktunya sudah mepet, ya. Jika waktunya sudah mendekati akhir Ramadan dan sudah mau masuk 1 Syawal, segera bayarkan zakat fitrah kita, ya. Itu juga wajib, ya, dengan catatan pembayaran hutang masih bisa ditempo, artinya belum jatuh temponya. Jadi sesuai kondisinya mana yang lebih didahulukan, dua-duanya wajib. Yang paling didahulukan adalah yang sudah jatuh temponya, sudah jatuh waktunya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, yang menanyakan tentang fidyah, ya, fidyah itu berupa apa, gitu, dan diberikan kepada siapa? Kami bisa menjawab bahwasanya fidyah, ya, fidyah itu gantinya puasa, ya, gantinya tidak mengerjakan puasa Ramadan, ya, karena beberapa sebab. Bisa kami jelaskan beberapa sebab itu, yaitu yang pertama karena usia yang begitu tua, usia tua renta yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, kemudian berat karena pekerjaan yang berat dan lain sebagainya, kemudian karena penyakit akut, ya, penyakit menahun, ya, yang mana dia harus terus meminum obat dan tidak memungkinkan untuk bisa berpuasa, ya, karena penyakitnya itu terus menerus setiap tahun, maka dia boleh bayar, mengganti puasanya dengan bayar fidyah. Dan yang keempat juga ada, ya, khilaf pendapat dari ulama, yaitu seorang wanita yang misalnya karena hutang puasa, atau seorang yang punya hutang puasa Ramadan karena uzur dan lain sebagainya, dan dia menunda sampai habisnya dalam waktu 1 tahun setelah Ramadan yang ditinggalkan, ya, maka dia selain dia tetap membayar membayar puasanya itu, mengganti puasanya itu, dia juga dianjurkan untuk membayar, ya, diharuskan untuk membayar fidyah. Namun ini terjadi khilaf pendapat para ulama, ya. Jadi ada satu mazhab, ya, yang menyatakan dia selain membayar puasanya, hutang puasanya itu dengan puasa di tahun berikutnya, dia juga harus membayar fidyah, ya. Kemudian fidyah ini berupa apa, ya? Yaitu berupa makanan pokok, ya, makanan pokok sehari-hari yang dimakan oleh dirinya sendiri, ya. Misalnya satu hari makan plus lauk pauknya, satu kali makan misalnya 20.000, nah berarti ya 60.000, ya, maaf, 20.000 dikali 3, ya 60.000 dia keluarkan untuk dibelikan makanan, ya, siap saji kepada orang. Nah, langsung saya jawab untuk siapa? Untuk fakir dan miskin. Hanya 2, ya, asnaf yang diperbolehkan, yaitu untuk fakir dan miskin yang berhak mendapatkan fidyah tersebut, ya. Jadi berupa makanan pokok, ya, yang biasa kita makan sendiri. Kalau kita biasa makan sehari-hari ya 10.000, ya 10 kali 3 jadi 30.000. Kalau yang sehari-hari kita makan 20.000, ya berarti 20 kali 3 60.000 gitu. Jadi yang kita makan sehari-hari itu berupa makanan nasi dan lauk pauknya itu sejumlah berapa, dibelikan makanan jadi dan diberikan pada fakir miskin selama 1 hari untuk yang 1 hari puasa yang ditinggalkan. Boleh juga berupa bahan makanan, yaitu beras, ya, yaitu. Nah, di sini ada perbedaan pendapat juga dari para ulama. Ada yang menyatakan
2 muds ya, 2 muds ya, dan ini adalah kesepakatan sebagian besar ulama ya. Selain Imam Hanafi juga menyatakan, beberapa ulama menyatakan, yang paling banyak menyatakan ini adalah 2 muds. 2 muds itu artinya apa? Satu muds itu adalah seperempat sok. Jadi takaran sok itu adalah untuk zakat fitrah ya. Zakat fitrah misalnya 3 kilo, misalnya kita ambil amannya 3 kilo ya, atau 2,7 kilo, atau ya 3 kilo gitu misalnya. Nah 3 kilo ini dibagi 4 ya, dibagi 4 ya. Nah ini maaf, satu mud itu adalah tadi seperempat ya, seperempat dari satu sok ya. Sementara takaran untuk apa, untuk fidyah itu 2 mud ya, 2 mud berarti dua mud itu berarti setengahnya satu sok ya. Misalnya satu sok itu adalah jumlahnya 3 kilo ya, berarti dia 1,5 kilo, 1,5 kilo beras yang dikeluarkan untuk sekali mengganti puasanya dengan fidyah tersebut dengan menyerahkan beras sejumlah 1,5 kilo. Namun yang lebih utama adalah yang lebih banyak. Dalam arti apa? Makanan pokok yang langsung kita makan, nasi dan lauk pauknya, sejumlah apa yang kita makan, ya kita berikan pada orang fakir dan miskin, itu yang lebih utama lagi dibanding hanya beras 1,5 kilo ya. Kalau kita mampu itu lebih utama ya. Jadi itu jawaban saya ya, jawaban kami ya, bahwasanya untuk siapa? Yaitu untuk orang fakir dan miskin. Fidyah itu bisa berupa beras, bisa juga berupa ya makanan pokok, maksudnya bahan makanan pokok beras, bisa juga berupa nasi dan lauk pauknya sejumlah yang kita makan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, dan karena ini adalah episode keempat terakhir untuk bulan suci Ramadan ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saya dan amal para mitra sekalian di grup Juragan Bersatu Beraksi. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada yang baik dan benar ya, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu atas kesalahan dan kealpaan diri saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.